Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok hari ini karena sudah bersedia mau hadir mengikuti kegiatan kita hari ini. Sebelum mengawali kegiatan, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Silakan di sini siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, siapa namanya? Dery. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dery karena telah mau memimpin doa. Ya. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa dan maksud tujuan kalian berkumpul pada hari ini? Belum. Kalau belum tahu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa maksud dan tujuan kalian berkumpul pada hari ini. Jadi begini, kita akan melakukan serangkaian yang namanya kegiatan itu adalah konseling kelompok. Apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan konseling kelompok. Jadi begini, konseling kelompok adalah kegiatan dengan dinamika kelompok yang bertujuan untuk menyelesaikan satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota kelompok. Begitu secara singkatnya mengenai konseling kelompok. Oh ya, sebelumnya kita belum melakukan perkenalan ya. Ya, jadi sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dahulu. Perkenalan dimulai dari saya sendiri, yaitu nama saya Rizky Dwi Cornelia, biasa dipanggil Rizky. Alamat rumah saya yaitu Desa Wanasri, Kecamatan Wanasri, Kabupaten Madiun. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, sekarang semester 6 ya. Ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan untuk anggota kelompok di sini memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan. Ya, lanjut. Ya. Baik, di sini kalian sudah memperkenalkan diri kalian masing-masing dan apakah ada yang ingin ditanyakan dari sesi perkenalan kali ini? Tidak. Kalau tidak, langsung saja kita ke kegiatan. Jadi setelah doa, kita perkenalan, setelah perkenalan langsung ke inti kegiatan pada hari ini. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan lagi yaitu kegiatan konseling kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan konseling kelompok itu? Jadi begini, dalam layanan BK itu terdapat beberapa layanan dan salah satunya adalah konseling kelompok. Konseling kelompok sendiri memiliki pengertian yaitu proses yang dilakukan secara berkelompok seperti ini, dan tentunya di dalam kelompok terdapat pemimpin kelompok. Dan di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Dan pada kegiatan kelompok konseling kelompok pada hari ini kita akan membahas satu persatu dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kalian semua. Dan pada sesi selanjutnya kita akan menentukan masalah siapa yang ingin dibahas dan masalah siapa yang harus segera diselesaikan, gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Terus dari konseling kelompok sendiri memiliki azas, yaitu azas kerahasiaan. Jadi azas kerahasiaan di sini kalian setelah keluar dari kegiatan ini diharapkan tidak akan memberitahukan apa yang sudah kita bahas pada hari ini ke orang lain. Mengerti? Mengerti. Dan yang kedua adalah azas kesukarelaan. Kesukarelaan di sini maksudnya dalam konseling kelompok, apakah yang datang ke sini ada unsur paksaan? Tidak ada. Jadi di sini tidak ada unsur paksaan dan kesukarelaan datang ke sini dengan kemauannya sendiri, seperti itu. Ya. Terus ada dua azas yang sudah saya sebutkan. Dan untuk peraturan di sini di dalam konseling kelompok alangkah lebih baiknya kita tentukan apa saja hal-hal yang tidak boleh dilanggar kita nanti. Seperti itu ya. Jadi
apakah ada usulan dari anggota-anggota dalam mengikuti konseling kelompok? Alangkah lebih baiknya kita seperti apa. Jadi tidak ada unsur yang membuat dari saya, tapi ini dibuat oleh anggota kelompok. Silakan angkat tangannya. Ya, silakan berpendapat. Menurut konseling B, ia berpendapat nanti kalau mengajukan pendapat silakan angkat tangan dulu ya. Gimana anggota kelompok yang lain, apakah setuju? Setuju. Baik, apa ada lagi aturan-aturan? Ya, silakan. Konseling E menjelaskan kalau berpendapat kalau nanti dalam proses konseling kelompok tidak boleh ada kata-kata kotor. Ya, betul. Terus ada pendapat yang lain? Ya, silakan. Ya, gimana pendapatnya? Si A berpendapat kalau dalam konseling kelompok kita tidak boleh saling membuli. Ya, betul. Jadi, apakah ada yang ingin menambahkan lagi pendapatnya? Tidak. Kalau begitu, kita akan membahas tentang peraturan. Dalam konseling kelompok nanti silakan berpendapat, silakan bertanya kepada konseling yang sedang dibahas masalahnya, dan dalam membahas harus mengangkat tangannya terlebih dahulu dan menyebutkan nama. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak boleh berkata kotor atau jorok ya. Terus yang ketiga, tidak boleh saling membuli. Bagaimana tentang aturan ini? Apakah kalian semua setuju? Setuju. Aturan sudah kita bahas. Dan terkait dengan waktu, berapa lama kita nanti akan melakukan konseling? 30 menit, 30 menit, 45, 45. Karena banyak yang memilih 45 menit, jadi kita akan menggunakan waktunya sekitar 45 menit. Bagaimana dengan anggota kelompok yang lain? Apakah setuju? Setuju. Ya, terkait waktu kita sudah menentukan yaitu 45 menit, dan sekarang mengulang kembali tentang asas kerahasiaan. Jadi di sini saya meminta kepada kalian, termasuk saya sendiri sebagai pemimpin kelompok, untuk mengucapkan janji. Janji di sini terkait dengan asas kerahasiaan, jadi kalian tidak akan membocorkan kepada siapapun. Gimana? Setuju? Setuju. Dalam janji silakan tangan ditaruh di dada kiri dan mengucapkan kata-kata saya. Mengerti? Mengerti. Mari kita mulai. Saya berjanji tidak akan membocorkan atau membicarakan apa yang telah kita bahas pada kegiatan hari ini kepada kelompok lain. Apabila saya membocorkan atau membicarakan kegiatan pada hari ini, maka saya akan diberi sanksi. Ya, terima kasih. Karena kalian sudah berjanji untuk tidak akan membocorkan atau membicarakan apa yang telah kita bahas pada hari ini, maka tolong tepatilah janji kalian. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang konseling kelompok sendiri? Tidak ada. Kalau tidak ada, baik kita mulai saja kegiatan pada hari ini. Jadi di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalian silakan mengemukakan apa saja permasalahan yang sedang kalian hadapi pada saat ini. Silakan mulai dari A dulu ya. Terkait cara belajar, terkait manajemen waktu belajar. Bimbang karena dia sayang apa tidak sama saya. Terus terkait cara belajar ya, terus tidak bisa manajemen uang. Jadi di sini kalian sudah menyebutkan semua permasalahan yang dihadapi. Menurut kalian permasalahan siapa yang akan kita bahas pada hari ini? Permasalahan si B yang tidak bisa mengatur manajemen waktu belajar. Ya, baik, karena anggota kelompok yang lain sudah memilih konseling B untuk dibicarakan permasalahannya, apakah konseling B bersedia untuk menceritakan apa yang sudah dialaminya? Oh ya, jadi si B bersedia untuk dibahas permasalahannya. Jadi langsung saja kita akan membahasnya. Silakan untuk konseling B menceritakan apa yang sedang dibahas, dan anggota kelompok yang lain silakan didengarkan. Silakan.
Jadi seperti itu. Konseling B baru saja menjelaskan permasalahannya mengenai cara belajarnya jika di rumah. Dia jika di rumah itu belajarnya terlalu malam. Mungkin ada anggota kelompok yang lain yang ingin bertanya mengenai permasalahan yang sedang dialami si B. Ya, silakan. Baik sekali, temanmu ada yang bertanya, memangnya cara belajar kamu kalau di rumah seperti apa? Silakan. Dia menjelaskan kalau di rumah dia belajarnya jam 9 sampai jam 11 malam. Nah, ini terus saya ingin menambahkan pertanyaan dari anggota teman yang lain. Memangnya hal apa yang menyebabkan kamu kok belajar selarut itu? Jadi kamu belajar jam 9 sampai jam 11 malam itu karena kamu menunggu adiknya baru tidur dan baru belajar jam segitu. Ya, jadi belajarnya menunggu adiknya tidur ya. Memangnya adiknya kenapa? Oh, adiknya sering mengganggu kalau belajar. Terus, memangnya apakah di rumah kamu tidak disediakan untuk tempat untuk belajar? Oh, begitu. Jadi, kalau di rumah dia belajar di tempat tidur. Dia tidak memiliki tempat belajar khusus dia belajar. Ya, selanjutnya. Terus apakah ada dari anggota kelompok yang lain yang ingin bertanya mengenai masalah si B? Baru saja teman kamu bertanya bagaimana cara belajar kamu yang selarut malam itu, apakah kamu tidak mengantuk? Silakan dijawab. Tentu saja mengantuk, tapi bagaimana lagi? Karena bisa belajarnya kalau adiknya sudah tidur. Jadi si B sudah mengungkapkan seperti itu, kalau dia belajar kalau adiknya sudah tidur. Terus apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, di sini ibu akan memberikan kesimpulan pada konseling kelompok yang sudah kita bahas pada hari ini, yaitu konseling B mengalami cara belajar yang tidak nyaman karena dia belajar terlalu larut malam, yaitu jam 9 sampai jam 11 malam karena menunggu adiknya tidur terlebih dahulu. Nah, adiknya selalu mengganggunya dalam belajar karena ia tidak memiliki tempat sendiri. Jadi antara tempat tidur dan tempat belajar itu jadi satu. Ya, terus untuk dia dapat mengerjakan tugas itu menunggu adiknya tidur dulu baru bisa belajar. Ya. Di sini saya juga akan memberikan saran-saran untuk si B, yaitu untuk dapat memanajemen waktu belajarnya dengan baik. Kalau kita dapat manajemen waktu belajar dengan baik, nanti tentunya kita juga akan memperoleh hasil belajar yang maksimal. Kalau memang malam hari tidak memungkinkan untuk belajar dan jam-jam segitu adalah jam-jam kita ngantuk, mungkin kamu bisa tidur di lebih awal. Nanti kamu jam 3 atau subuh itu baru bangun dan kamu akan belajar. Itu tentu suasananya kan hening, jadi mudah dipahami untuk dalam belajar. Ya, terus selanjutnya setelah manajemen waktu, dapat mengatur waktu, terus setidaknya kamu cari tempat di mana kamu aman untuk belajar. Seperti itu. Jadi apakah ada solusi untuk konseling B? Silakan disampaikan. Ya, jadi semua temanmu sudah menyampaikan solusinya sehingga diharapkan si B mampu mendengarkan apa yang sudah dibicarakan oleh temannya. Baik, setelah memberikan saran atau solusi kepada konseling B, mungkin apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, baik, kegiatan hari ini Ibu akhiri sampai di sini karena mengingat waktu juga sudah hampir habis. Tapi sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah lebih baiknya saya ingin mengetahui bagaimana pendapat
kalian setelah mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Senang bisa membantu, senang bisa berdiskusi, senang bisa menyelesaikan masalah si B ya, senang ya. Jadi kegiatan hari ini kita akhiri dengan senang ya. Ya, jika di awal kita membuka kegiatan dengan berdoa, alangkah lebih baiknya di akhir kegiatan kita juga menutupnya dengan doa. Ayo, siapa yang mau mungkin doa? Ya, silakan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Mas Rizky sudah mau memimpin doa untuk menutup kegiatan pada hari ini. Dan apabila tidak ada yang ingin disampaikan lagi, konseling kelompok kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi apabila ada yang ingin disampaikan, apabila ada yang mengalami masalah yang sama seperti konseling tadi dan ingin segera diselesaikan ya. Ya, kalau habis ini mau kemana pada kan? Mau pulang ya. Ibu berdoa semoga kalian sampai di rumah dengan selamat ya. Dan apabila tidak ada yang ingin disampaikan lagi, Ibu akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam membimbing kegiatan pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.